Menanyakan tentang prioritas pengembangan pariwisata di Provinsi Jambi ini untuk mendukung pariwisata di Indonesia menuju nasional seperti apa, Pak? Oh iya, kemarin kita kan waktu belum bicara tentang prioritas. Iya betul, Aulia. Berarti Aulia ingat, Nabila ingat. Nabila ya, saya namanya pakai A. Teman-teman, sahabat Gontai semua, jumpa lagi dengan Rare Gontai, orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai. Nah, sore hari ini saya bertemu dengan orang-orang istimewa yang memberikan saya inspirasi. Mereka ini, adik-adik ini, teman-teman saya ini adalah binaan-binaan saya juga. Bersama-sama kami di SAH Nusantara Group untuk memajukan industri pariwisata di Provinsi Jambi, khususnya di bidang seni, budaya, dan pariwisata. Saat ini saya bersama dengan Bung Reja. Apa kabar Bung Reja? Alhamdulillah baik. Ini nampaknya habis capek ya. Iya, habis kejaran. Begitu kejaran tadi. Kejarannya kayak kejar balon gitu. Kita habis buat video tadi kan, challenge dadakan buat Miss Earth Indonesia. Untuk Miss Earth Indonesia finalisnya Aulia. Aulia. Nah ini Aulia ini juga sering merepotkan saya juga, tapi saya bangga. Saya direpotkan, kami direpotkan, tapi dia punya prestasi dan berhasil. Kemudian di ujung sana ini yang juga sampai tengah-tengah malam kan merepotkan saya, tapi saya senang kalau direpotkan. Artinya kami bisa sharing bukan artinya saya memberitahu atau mengajarkan, tidak. Kita lebih kepada teman-teman sahabat Gontai semua, kita lebih kepada bagaimana memahami sebuah pariwisata di Provinsi Jambi itu, bersama-sama kita menuju yang lebih baik. Kan begitu ya? Ya. Gimana kabarnya Aulia? Nabila? Mohon maaf. Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, baik. Kegiatannya apa saja nih sekarang? Selain kita finalis ini. Oh, baik sih, Pak. Ini aja memfokuskan untuk persiapan karantina. Oh, persiapan. Oh, karantinanya online berarti ya? Virtual, iya. Oh, virtual ya. Iya. Karena masa pandemi. Nah, nanti saya tahu tadi saya sudah bisik-bisik oleh Bung Reja, ada masih pertanyaan yang masih tersisa yang mau ditanyakan kepada saya juga. Ini kan gitu, sahabat Gontai semua. Jadi ikuti channel Gontai ini, jangan di-skip. Sahabat Gontai semua, saya sebelumnya akan saya tanyakan dulu sama Bung Reja nih, karena ini tugas dari Bung Reja nih, sahabat semua. Bung Reja, Ya Pak. kan Bung Reja dapat tugas dari kita semua mengamanatkan pada Bung Reja untuk mendampingi daripada Nabila dan Aulia dalam proses seleksi pemilihan putri pariwisata Indonesia sama Miss Earth Indonesia. Nah, apa saja yang sudah Bung Reja lakukan selama mendampingi ini? Kemudian kendala-kendalanya apa saja dan bagaimana Bung Reja menyikapi atau menyelesaikan kendalanya? Oke, siap. Mungkin saya jelasin dari prosesnya dulu ya Pak. Di tahun 2018 nih awal mereka terpilih. Ya. Itu kita udah persiapan. Jadi ini kita dapat SMA, kalian siap-siap ya, kita ke nasional nih. Oke Bang, siap, kita siap. Kebetulan di lagi COVID Pak, jadi kita untuk nasionalnya itu kita secara virtual dari Zoom. Kita ikut mendaftar, pertama kita masukkan berkas dan dulu untuk Aulia sama Nabila. Itu saya daftarnya nggak satu ajang aja gitu. Aulia saya daftarin di Putri Pariwisata dan Miss Earth. Oh, banyak ini Iya, ya. alhamdulillah lulusnya di Miss Earth. Nabila di Supermodel dan Pariwisata, alhamdulillah lulusnya di Putri Pariwisata. Nah, jadi mereka melalui beberapa tahapan, dari mereka seleksi berkas dulu Pak, foto mereka kirim di Jakarta. Alhamdulillah lolos, masuk kita kedua virtual audition melalui Zoom. Nah, itu yang sama, yang pertama untuk yang kedua dan ketiga itu sama melalui Zoom, dan akhirnya tadi malam untuk Nabila diumumkan untuk mewakilkan Provinsi Jambi. Amin. Nah ini sahabat Gontai, jadi prosesnya tidak mudah, ada proses panjang yang memang dilakukan melalui penjaringan ya Bung Reja ya. Tapi ini adik-adik ini, teman-teman ini bisa mengikuti alur yang dibuat oleh Bung Reja.
untuk memanage kegiatannya apa saja, waktu kan terkendala nih, kan kuliah juga, adik-adik kan kuliah juga, kemudian ada aktivitas lain juga ya Aulia ya. Bagaimana tuh memanage? Mungkin di luar aktivitas mereka, untuk jadwal mereka Pak, mereka udah ada tertata sendiri. Jadi mereka emang udah diberikan jadwal. Untuk tanggal ini kita karantina, untuk tanggal selanjutnya kita challenge, photoshoot, itu semua udah dijadwal. Jadi dari saya sebagai pengurus mereka dari Duta Seni Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi mengurus mereka untuk menyiapkan video, photoshoot itu sebelum tanggal wisata. Jadi ini sahabat kontes semua, saya juga informasikan tambahan dari Bung Reza ini luar biasa. Bung Reza ini bisa nanti kita jadikan seorang manajer, personal manager ya. Adik-adik kita ini, sahabat-sahabat kita ini, sahabat kontai ini, ada Nabila, ada Aulia, dulu bisa seperti ini, dia mendaftar mengikuti ajang seleksi namanya pemilihan Duta Seni Budaya Pariwisata Provinsi Jambi. Itu di mana kantornya? Kalau misalnya orang pengen daftar lagi, kapan dibukanya, itu di mana? Oke, kita itu Duta Seni Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi itu diadakan 1 tahun sekali di 3 Maret, setiap di tanggal 3 Maret. Jadi Eventnya sudah annual ya? Sudah, kita dari 2000, awalnya kan di 2009 ya PHR. Namanya itu sebenarnya itu Duta PHRI. Awalnya. Rionya gitu ya. Di 2013 baru kita berubah jadi menjadi Duta Seni Budaya dan Pariwisata Provinsi Jambi. Oh iya. Nah, itu sahabat konten semua, kalau mau daftar nanti bisa hubungi Bang. Ya, alamatnya ada di kantor di Mayang di SMK Kania Salsabila atau di Instagram kita dari CV Sah Nusantara Group. Wah, CV-nya apa tadi? Instagramnya? Di CV Sah Nusantara. Sah Nusantara. Nanti mungkin bisa ditulis di bawah. Nah, selanjutnya nih, gimana? Nabila dengan Aulia kan sudah menjalani proses seleksi. Apa lagi kira-kira kendala yang? Oh ini, saya mau menanya tentang. Jadi saya yang ditanya nih sekarang nih. Wah, ini sama konten. Saya kebagian juga ditanya gitu. Apa Saya ingin kira-kira? menanyakan tentang prioritas pengembangan pariwisata di Provinsi Jambi ini untuk mendukung pariwisata di Indonesia menuju nasional seperti apa, Pak? Oh iya, kemarin kita kan waktu belum bicara tentang prioritas. Iya betul, Aulia. Berarti Aulia ingat, Nabila ingat. Nabila ya saya namanya pakai A aja, saking banyak. Adik-adik Kalau panjangannya hampir mirip. Hampir mirip. Jadi saya nggak salah tulis gitu kan, tapi nggak apa-apa. Intinya begini, saya selaku penasihat dan pembina di Duta SPP, saya berterima kasih sama kawan-kawan semua, sama Nabila, sama Aulia khususnya yang sudah mau berjuang melewati fase-fase ini untuk berapresiasi untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk daerah dan untuk Indonesia. Sesuai dengan jargon saya di channel YouTube saya ini, orang biasa untuk Indonesia. Kita orang-orang biasa yang harus menjadi luar biasa dalam sebuah kreativitas. Nah itu makanya saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan semua untuk yuk kita motivasi positif kita. Nah kemarin pertanyaan Nabila tadi yang belum kita bahas kemarin masalah prioritas. Jadi kita kan Nabila kita kan berasal dari daerah Jambi. Jambi itu punya prioritas pembangunan pariwisata juga harus mengacu kepada pariwisata nasional. Di nasional itu ada namanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Riparnas). Nah kita di daerah punya juga Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah namanya Riparda. Ya kan? Nah, Riparda yang kita susun dan kita buat ini tetap mengacu kepada Riparnas tadi. Kemudian Jambi itu ditetapkan juga oleh Kementerian Pariwisata, KSPN namanya. KSPN itu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Ya kan? Nah, itu kawasan strategis itu kita ada 2. Satu untuk Kerinci, Seblak dan sekitarnya yang meliputi daerah Kerinci, Sungai Penuh, kemudian Merangin ya, yang ada Geopark itu, kemudian sebagian umum. Kemudian ada Muara Jambi dan sekitarnya, kan ada Candi Muara Jambi yang didirikan itu sekitar abad 9. Abad 9 artinya sebelum malahan daripada Borobudur dan lebih tua daripada Borobudur. Informasinya yang kita baca di literatur Candi Muara Jambi ini, kompleks Candi Muara Jambi ini kan ada 88 pendapu atau candi yang
dulunya itu adalah tempat proses belajar mengajar. Kalau kita sekarang itu namanya S2. Kalau S1-nya ngambilnya itu di Nalanda, India. Nanti coba dicari di Google, itu ada Nalanda. Itu struktur candi, bentuk candi di Nalanda, India itu mirip sekali dengan yang di Muara Jambi. Nah, jadi ada dua prioritas itu tadi. Dua prioritas itu tadilah yang dikembangkan, yang menjadi trigger diharapkan motor penggerak terhadap pengembangan pembangunan pariwisata di Jambi. Jangan lupa, Jambi ini punya 4 taman nasional. Mungkin satu-satunya provinsi yang punya 4 taman nasional, TNKS, Taman Nasional Kerinci Sebelah, Taman Nasional Bukit 12, Taman Nasional Bukit 20, dan Taman Nasional Berbak 9. Ini taman nasional semua, artinya banyak hutan di Jambi. Banyak objek wisata itu justru berada dalam kawasan taman nasional. Kita nggak boleh ngapa-ngapain karena taman nasional kan paru-paru dunia, tapi kita bisa memanfaatkan objek wisata tadi melalui pola pemanfaatan. Makanya Jambi itu lebih kepada minat khusus pariwisatanya, beda kita dengan provinsi-provinsi lain. Apa yang kita untuk mendukung pariwisata nasional? Artinya kita kan tujuan kita, indikator kerja kinerja daripada pariwisata adalah meningkatkan angka kunjungan. Begitu angka kunjungan meningkat, orang banyak datang, ekonomi hidup, ekonomi tumbuh, hotel okupansinya tinggi, restoran baru, semua bergerak karena pariwisata. Nah, memang sekarang di masa pandemi kita juga prihatin, tapi kita tetap harus berkreativitas dan sambil menjaga aturan protokol kesehatan. Nah, itu tadi prioritas daripada Jambi. Kalau mau kita ceritakan panjang, mungkin tidak cukup ini channel ini ya sahabat kontak ya. Kalau Aulia gimana? Aulia, apa kira-kira? Aulia mau tanyakan ke Bapak. Iya, kira-kira ada? Ada nih, Apa Aulia pikir dari Nah. semua taman nasional yang ada di Jambi nih Pak, ada nggak sih oknum-oknum yang berusaha pengen ngehilangin hutan itu, ngehilangin taman nasional itu untuk dijadiin permukiman atau dijadiin perkotaan itu, pernah nggak ada seperti itu kejadian? Wow, pertanyaan bagus sekali ini, cocok berarti Aulia ini jadi misteri. Amin. Ya, amin ya. Mudah-mudahan kalau berhasil kan kebanggaan juga bagi Aulia, bagi keluarga, bagi kami SBP dan bagi Jambi khususnya kan gitu. Jadi hutan Jambi ini kan merupakan hutan tropis. Kalau di daerah barat itu kan kita punya Taman Nasional Kerinci Sebelah yang melingkupi 4 provinsi dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Jambi sendiri. Dan 56%-nya itu TNKS ada di wilayah Jambi. Pasti banyak orang-orang yang ingin, kalau namanya dulu illegal logging ya, illegal logging, nebangin pohon, sehingga deforestasi. Kalau sudah deforestasi kan rusak semua lingkungan ke bawahnya, ke hilirnya kan seperti itu. Belum lagi sekarang asap. Kenapa ada asap? Oke, musim kemarau. Tapi di bagian timur Jambi itu kan rata-rata hutannya adalah hutan gambut. Nah, begitu hutan gambut, kedalaman gambut itu kan 6 meter. Ada yang bahkan sampai 8 meter di dalam. Tapi yang di atas ini padat, tapi di bawah kan masih gitu. Dan pasti Aulia sudah mempelajari itu. Nah, tugas Aulia lah, ya kan, sebagai seorang leader memberikan mensosialisasikan, memberikan pemahaman, pengertian kepada masyarakat minimal dengan apa yang Aulia bisa lakukan. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan yang seperti deforestasi tadi. Jangan lakukan penebangan pohon sembarangan. Saya saja, kita saja di rumah ada pohon jambu, wani ganggu seperti ini. Kita mau nebang itu mungkin 1000 kali mikirnya. Sama kan, banget gitu. kayak Aulia Pak, jadi di rumah Aulia itu ada pohon alpukat, udah rimbun banget dan risiko kalau jatuh itu bisa mutusin tali listrik itu, tapi bingung mau nebangnya gimana. Tapi dirawat aja kan, dirawat. Iya, paling dikikis-kikis sedikit. Itu. Ini sahabat konten semua, teman-teman ini Nabila dengan Aulia ini orang-orang yang luar biasa, fight dari pagi sampai malam latihan. Segala macam lah, pokoknya aktivitas yang dilakukannya. Tapi alhamdulillah tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kondisi fisik. Apalagi kita lagi pandemi ini, disiplin pakai menjalankan protokol kesehatan. Kalau di luar jangan lupa tetap masker, cuci tangan. Nah, Bu Rega terakhir nih, sebelum kita ini berikan kepada sahabat Brontai semua, kira-kira motivasi apa supaya bisa jadi seperti teman-teman. Oke, jadi mungkin motivasinya mungkin gini ya, kita semua punya potensi. Jadi
tinggal gimana cara kita menggali dan mengeksplor diri sendiri. Tadi sih. Kalau dari Aulia, gimana nih? Apa pendapatnya tentang motivasi untuk ke depan kita lebih baik? Semangat seperti yang Aulia jalankan sekarang. Silakan. Oke, baik. Kepada sahabat konten, nah gitu. Makasih Pak ya Iya. pertanyaannya. Kalau Aulia sendiri sih motivasi terbesar Aulia ya yang terutama untuk mengembangkan kualitas lingkungan yang ada di provinsi Aulia, terutama Jambi tentunya. Terus juga motivasi terbesar Aulia itu mungkin orang-orang yang sejauh ini udah ngebantuin Aulia sampai di titik ini. Amin. Dan Aulia gak mau ngecewain mereka, jadi Aulia harus berusaha kok gitu, semangat. Iya. Kalau Nabila gimana? Ayo. Kalau Nabila, udah Nabila terapkan di dalam diri Nabila sendiri itu belajar dari kesalahan yang lalu, karena kesalahan itu adalah guru terbaik untuk kehidupan selanjutnya. Nah, untuk sahabat-sahabat konten semua yang ingin seperti Nabila gimana? Trik-triknya ada nggak? Sedikit aja. Percaya diri aja. Percaya diri. Belajar ya, belajar diri, belajar dan tidak pernah jadi Sombong. Oke, itu tadi sahabat konten semua bincang-bincang singkat kita dengan sahabat-sahabat kita semua, ada Bung Reja, Aulia dan juga Nabila. Intinya bahwa kita semua bisa berbuat hal-hal yang positif untuk kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk daerah, untuk bangsa dan untuk negara. Demikian kami akhiri ya, Bung Reja ya, Aulia ya semuanya. Kami akhiri. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa nanti tetap di subscribe, di like, dan di komentar teman-teman kita semua ini. Jangan lupa share. Jangan lupa di share dan di subscribe ya. Itu yang paling penting. Hidupkan loncengnya pasti. Itu yang loncengnya supaya dapat notifikasi dari video-video Real Gontai selanjutnya. Demikian orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai.